Baik kawan-kawan, terima kasih untuk kehadiran kita semua di sini, dimanapun kawan-kawan berada. Salam masyarakat adat. Militerisme, Lawan, kolonial, hancurkan, kapitalis, hapuskan. salam masyarakat adat. Selamatkan tanah adat dan manusia Papua. Salam masyarakat adat. Selamatkan tanah adat dan manusia Papua. Salam masyarakat adat. Selamatkan tanah adat dan manusia Papua. Entago, Dormom, Amolongo, Nimao, Koya, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Tabea, Mufa, Walak, Foi, Moi, Wainambe, Nayaklak. Wah, 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 wah. Amerika Serikat, Indonesia, dan Belanda harus bertanggung jawab atas penjajahan di atas tanah air West Papua. Pernyataan sikap Masyarakat Adat Independen Papua, Komite Kota Merauke, dalam menyikapi Perjanjian New York Agreement tahun 1962, kami melihat secara jeli bahwa cikal bakal munculnya perampasan tanah-tanah adat di Papua terjadi karena kepentingan ekonomi negara-negara kapital, dalam hal ini negara Indonesia, negara Amerika, dan negara Belanda. Atas kepentingan ekonomi itulah mereka secara sepihak membagi tanah Papua dengan beberapa buah tangan, seperti Amerika yang mendapatkan tanah adat di wilayah masyarakat adat suku Amungme dan membuka PT Freeport di sana. Atas dasar perampasan tanah-tanah adat itulah yang menyuburkan tindakan rasisme, diskriminasi, pelanggaran HAM berat di bidang lingkungan maupun di dalam masyarakat adat Papua itu sendiri. Berbicara tentang masyarakat adat sangat identik dengan kepemilikan atas tanah. Tanah atau hak wilayah dimiliki oleh seseorang maupun kelompok berdasarkan hak waris yang diturunkan dari leluhurnya sebagai pemilik ulung melalui marga. Marga untuk masyarakat adat Papua Selatan dan Papua secara umum diwariskan melalui sistem patrilineal atau garis keturunan bapa. Jauh sebelum negara hadir, tanah sudah ada dan tanah tersebut memiliki tuan. Setelah negara hadir, pemerintah memanipulasi hak masyarakat adat yang diatur dan tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai dikuasai negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Lahirnya Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tonggak politik hukum pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Secara yuridisial, pasal tersebut mencederai pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan jaminan hak konstitusional masyarakat hukum adat yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Perjanjian New York Agreement 1962, itulah maka rakyat Papua Barat di zaman sekarang mengalami banyak kehilangan tanah adat seperti yang dilakukan oleh negara dengan cara menerbitkan surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor 82 tahun 2021 tentang kelayakan lingkungan hidup, rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengelolaan kelapa sawit dengan kapasitas 90 ton TBS per jam seluas 36.906,4 hektar oleh PT Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Ini menjadi salah satu contoh real yang dialami oleh masyarakat adat di atas tanah Papua.
Secara historikal, penandatanganan perjanjian New York Agreement tahun 1962 antara Belanda dan Indonesia terkait sengketa wilayah West New Guinea, Papua pada tanggal 15 Agustus 1962 dilakukan tanpa keterlibatan satupun wakil dari rakyat bangsa Papua. Perjanjian tersebut hanya melibatkan 3 pihak diantaranya, yakni Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat sebagai penengah. Padahal perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat bangsa Papua. Perjanjian ini mengatur masa dengan wilayah Papua Barat yang terdiri dari 29 pasal yang mengatur 3 macam hal, di mana pasal 14 sampai 21 mengatur tentang penentuan nasib sendiri atau self-determination yang didasarkan pada praktik internasional, yaitu satu orang satu suara, one man one vote, di mana pasal 12 dan 13 mengatur transfer administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB atau UNITA kepada Indonesia. Setelah transfer administrasi dilakukan pada tanggal 1 Mei 1963 yang hari ini dikenal sebagai Hari Aneksasi, Indonesia yang mendapat tanggung jawab untuk mempersiapkan pelaksanaan penentuan nasib dan pembangunan di Papua tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian New York Agreement. Indonesia malah melakukan pengondisian wilayah melalui berbagai operasi militer dan penumpasan gerakan pro kemerdekaan rakyat bangsa Papua. Lebih ironis, sebelum proses penentuan nasib dilakukan, tepat tanggal 7 April 1967, PT Freeport, perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika Serikat, telah menandatangani kontrak pertamanya dengan pemerintah Indonesia. Klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia dengan kontrak pertama PT Freeport 2 tahun sebelum penentuan pendapat rakyat atau yang dikenal dengan PPRA oleh rakyat Indonesia. Sehingga dari 337 orang Papua yang memiliki hak suara hanya diwakilkan oleh 1026 suara orang yang sebelumnya sudah dikarantinakan dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PPRA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidatif, manipulatif, serta adanya pelanggaran hak asasi manusia berat. Keadaan yang demikian, teror, intimidasi, penahanan, penembakan, bahkan pembunuhan terhadap rakyat bangsa Papua terus terjadi hingga dewasa ini. Hak asasi rakyat Papua tidak ada nilainya bagi pemerintah kolonial Indonesia. Maka dengan menyebut nama Tuhan dan leluhur bangsa Papua dan jiwa-jiwa para pejuang yang telah gugur mendahului kami di atas negeri kami tercinta tanah air West Papua, dalam rangka memperingati 60 tahun perjanjian New York Agreement yang ilegal, kami, masyarakat adat independen Papua, Komite Kota Merauke, menyatakan sikap politik kami kepada rezim kolonial dan kapitalis Indonesia, Belanda, Amerika, dan PBB untuk segera, pertama, tutup PT Freeport. Kedua, segera cabut izin-izin perusahaan asing termasuk LNG Tanggul, MNC, pabrik smelter, Bandara Antariksa di Biak, Bendungan Kalimuyu, Blok Wabu, Mive, Korindo Group, Food Estate, dan yang lainnya yang merupakan dalang kejahatan kemanusiaan di atas tanah Papua. 3. Tarik militer, TNI Polri, pasukan organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua tanpa syarat. 4. Berikan hak kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat bangsa Papua. 5. Amerika Serikat dan Indonesia serta Belanda harus bertanggung jawab atas penjajahan dan pelanggaran HAM berat yang terjadi terhadap bangsa Papua Barat. 6. Hentikan daerah operasi militer di Duga, Intan Jaya, Lani Jaya, Maibrat, dan wilayah lain di West Papua, dan segera cabut peraturan Presiden nomor 40 tahun 2013
yang melegalkan keterlibatan militer dalam proyek pembangunan jalan Trans Papua. 7. Segera buka akses jurnalis internasional dan nasional ke West Papua. 8. Kebebasan berkumpul, berpendapat dan berekspresi bagi rakyat bangsa Papua harus diberikan secara terbuka. 9. Mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian Jayapura terhadap aktivis Papua yang pada hari ini, tanggal 15 Agustus 2023, mengalami tindakan represif. 10. Mengutuk keras tindakan kepolisian Resort Sorong yang telah mendiskriminasikan orang Papua dan mendesak negara untuk memecat dan mencopot oknum yang melakukan tindakan diskriminasi dan rasial. 11. Mengutuk keras tindakan rasisme terhadap rakyat bangsa Papua dengan sebutan orang Papua Purba, manusia purba. 12. Pemerintah negara Indonesia segera berunding dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPN PB untuk membebaskan kopilot Philip Mark Martens yang dimediasi langsung oleh pihak ketiga yang netral. 13. Pemerintah Indonesia segera hentikan upaya-upaya perampasan tanah-tanah adat masyarakat dengan memberikan izin-izin kepada investor, investasi, mafia, dan suanggi-suanggi tanah. 14. Segera bebaskan aktivis lingkungan dan para pejuang hak masyarakat adat. 15. Segera sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Demikianlah pernyataan sikap kami. Kami menyerukan kepada seluruh rakyat West Papua untuk bersatu dan berjuang merebut cita-cita pembebasan sejati rakyat West Papua. Atas perhatian dan dukungan seluruh rakyat Indonesia dan rakyat West Papua, kami ucapkan terima kasih. Militarisme, Lawan. kolonialisme, Hancurkan. kapitalisme, Hapuskan. salam masyarakat adat. Selamatkan tanah dan manusia Salam Papua. masyarakat adat. Selamatkan tanah dan Salam masyarakat adat. Selamatkan tanah dan manusia Papua. Merauke, 15 Agustus 2023, atas nama Masyarakat Adat Independen Komite Kota Merauke, Natalis Buer.